Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Lupa matikan lilin saat lampu padam, 2 rumah di kota Jayapura ludes terbakar. Polisi ringkus 3 pemuda spesialis perampok rumah di Merauke. Menko Polhukam imbau aparat antisipasi 7 wilayah rawan teror organisasi Papua Merdeka saat pilkada serentak. Dua rumah di Jalan Sarmi, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Sabtu lalu terbakar. Warga yang panik sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. Mereka khawatir kobaran api semakin besar dan merembet ke rumah warga yang lain. Upaya warga gagal, mereka akhirnya meminta bantuan pemadam kebakaran yang mengirimkan 4 mobil pemadam ke lokasi. Polda Papua juga ikut membantu dengan mengirim meriam air atau water cannon. Kebakaran terjadi karena pemilik rumah lupa mematikan lilin saat listrik padam. Di mana kami menerima laporan dari warga tepat jam 19.40 waktu Indonesia Timur dan segera kami sampaikan informasi ini kepada anggota kami. Kejadian kebakaran terjadi berlokasi di Jalan Sarmi, belakang SD Gembala Baik Abepura, di Kelurahan Yobe pada RT 02 RW 06 Distrik Abepura yang menimpa 2 unit rumah milik dikendalikan pada pukul 21.00 dengan menurunkan 4 unit mobil damkar, yaitu masing-masing dari setiap pos, ditambah dengan 2 unit dari mobil suplai kami. Kemudian ditambah lagi bantuan dari teman-teman dari Water Cannon Brimopolda dan ditambah juga dengan dari TNI Angkatan Laut. Kami juga dibantu dengan 1 unit mobil water supply milik PDAM. Kurang lebih 1,5 jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Anggota Polres Merauke Sabtu lalu menggeledah rumah pelaku pencurian di kawasan Transito, Merauke. Di dalam rumah, polisi menemukan puluhan barang elektronik dan 8 sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari rumah pelaku, polisi kemudian memburu 3 pelaku, yakni Pice, Luki, dan Pelo. Mereka akhirnya ditangkap di persembunyiannya di kawasan Pintu Air, Merauke. Pice diketahui merupakan seorang residivis kasus pembunuhan yang belum lama bebas dari penjara. Tanggal 27 Mei lalu, ketiga pelaku menggasak 4 rumah di kawasan Kuprik, Merauke, Papua Selatan. Mereka saling berbagi tugas, Pice dan Lukas selaku eksekutor, dan Pelo bertugas mengamati situasi rumah dari luar. Mereka tanggal 27 itu sekira jam 2 subuh itu ke rumah yang kedua. Rumah kedua itu adalah di depan rumah yang tadi tidak bisa masuk. Gitu. Di sana mereka masuk, kemudian berdua masuk, 1 orang yang berjaga di luar melihat situasi. Berlanjut lagi ke rumah sebelahnya, gitu. Ya, dia mencongkel dengan modus operandinya, mencongkel jendela dengan obeng yang digunakan. Belum puas lagi, pindah lagi ke rumah berikutnya, gitu ya. Rumah berikutnya mereka masuk, di sana mereka dapat handphone juga, kemudian uang 15 juta. Ada 4 rumah kalau nggak salah. Satu malam itu, Pak? Iya, satu malam itu 4 rumah. Dan inilah hasil-hasilnya dan kendaraan-kendaraan itu setelah digeledah di rumahnya. Dilakukan penggeledahan kapan ya? Tanggal 30 dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan barang bukti.
Selain barang bukti curian, polisi juga menyita peralatan yang digunakan para pelaku untuk mencuri, seperti linggis, kapak, dan senjata tajam berupa parang. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Merauke dan mereka diancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan kasus korupsi proyek pembangunan kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 silam. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Marcel langsung melarikan diri ke luar Papua. Ia akhirnya ditangkap di Sulawesi Selatan. Kepala Kejaksaan Papua Barat Herli Siregar mengatakan nilai proyek pembangunan kantor dinas perumahan Papua Barat sebesar 4,3 miliar rupiah. Tersangka ikut dalam proses tender walaupun ia tidak memiliki perusahaan. Telah berhasil mengamankan satu orang atas nama DAW, nanti identitas lengkapnya bisa cek. Nah, yang bersangkutan dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor dinas perumahan tahun 2017 dengan anggaran 4,3 miliar dan kerugiannya ada sekitar 2,89 miliar lebih, 1,89 miliar lebih, dan yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut sebagai saksi ketika itu, tapi tidak diindahkan sehingga kejaksaan menerbitkan dalam daftar pencarian orang, dan setelah dicari di berbagai tempat dan sudah lama sampai kemarin tanggal 21 baru yang bersangkutan bisa diamankan. Dan setelah diamankan lalu diperiksa sesuai standar operasi prosedur dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Peranannya yang pertama bahwa yang bersangkutan DAW ini adalah orang yang mengerjakan pembangunan gedung kantor dinas perumahan itu yang dalam kaitan dengan proses pengadaannya, proses pelelangannya sebenarnya dia tidak memiliki perusahaan. Ya, dan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap beberapa orang, nanti juga datanya bisa disampaikan, dan ternyata dalam proses pekerjaannya tidak 100%, ya, tetapi uang dicairkan 100%. Jadi semua uang proyek sekitar 4,3 miliar itu dicairkan, dan ternyata setelah dicek pembangunannya tidak 100%. Tersangka langsung ditahan di lapas Manokwari dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memberikan pengarahan bagi prajurit TNI Polri setanah Papua di Aula Tony Rompis, Kodam 17 Cendrawasih, Jayapura. Hadi meminta prajurit dan polisi menjaga soliditas dan sinergitas untuk mengamankan Pilkada 2024 agar berlangsung aman dan damai. Menko Polhukam meminta seluruh anggota prajurit mengantisipasi 7 daerah rawan organisasi Papua Merdeka. Pentingnya menjaga sinergi TNI Polri untuk memberikan pengamanan pada proses pentahapan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam proses pengamanan, kita juga tetap memberikan pengamanan kepada masyarakat terkait wilayah-wilayah rawan, terutama adalah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, dan tetap memantau kondisi yang terus terjaga di beberapa kabupaten, diantaranya adalah Duga, Paniai, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yaukimo, dan termasuk Mebra. Menko Polhukam juga meminta aparat TNI dan Polri siap membantu mendistribusikan logistik dengan menggunakan alutsista yang ada. Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk gencar mengkampanyekan pemilu damai agar masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan Merauke yang bermukim di sekitar pantai Binaloka, Lampu 1,
dan di pesisir payung sangat sulit mencari ikan. Jumlah tangkapan ikan semakin hari semakin sedikit jumlahnya dan terkadang tidak menutupi ongkos operasional nelayan sehari-hari. Hasan Lalo, salah seorang nelayan yang tinggal di pantai Binaloka mengaku sebelumnya hanya 1 jam berlayar, ia sudah bisa mendapatkan ikan yang banyak. Namun saat ini, Lalo dan nelayan yang lain bisa berjam-jam melaut, namun kadang pulang tanpa membawa ikan seekor pun. Ikan sekarang bagaimana di laut ini? Sudah sulit didapat Pak ya? Iya, kalau di perairan Arapura ini ya. Sudah agak sulit ya? Sudah agak sulit. Kenapa bisa begitu Pak? Ya karena kalau dulu kan masih semang-semang, belum masuk kapal-kapal lain. Sekarang kan banyak kapal dari Luar ya? iya. Ada perusahaan ikan juga itu yang bikin? Iya, kayak Tenggiri ini. Sekarang orang Carinya agak jauh ya? carinya agak jauh, baru Sakurata juga jangan Tenggiri. Tapi perusahaan punya tidak apa-apa itu. Iya. Nah sekarang dulu itu kalau cari ikan itu biasanya kalau jarak dari pinggir pantai ini ke sana itu berapa jam biasanya kalau sudah ini? Waktu saat ikan masih banyak gitu? Iya biasa, lari keluar 1 jam. 1 jam ya? Iya. Sekarang sudah harus jauh-jauh lagi ya? Jauh lagi. Berapa jam biasanya itu? 1 tangki. 1 tangki berarti berapa jam itu? Ya sekitar 3 jam? 5 jam. 5 jam baru dapat ya? Iya. Itu pun hasilnya bagaimana? Kurang juga? Itu pun kalau cuaca buruk di perjalanan terpaksa kita pertahankan toh dari Purbakala saja kalau banyak bang buat makan di laut. Berkurangnya ikan di perairan Merauke disebabkan banyaknya kapal penangkap ikan berukuran besar yang beroperasi di Laut Arafura. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga populasi ikan semakin berkurang. Tidak jarang nelayan dengan kapal kecil harus berlayar hingga ke perbatasan laut Papua New Guinea agar bisa mendapatkan ikan. Namun resikonya juga tinggi karena nelayan bisa ditangkap pihak berwenang di Papua New Guinea karena melanggar perbatasan kedua negara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jumlah penderita malaria di Merauke, Papua Selatan saat ini meningkat. Kamar rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dipenuhi pasien malaria. Sebagian besar pasien yang dirawat adalah orang dewasa dan rujukan dari berbagai distrik dan kampung di Merauke. Untuk kasus malaria di RSUD Merauke pada saat ini ada peningkatan sedikit, tetapi semuanya bisa kita tangani karena cepatnya rujukan dari puskesmas dan ketersediaan obat yang ada. Serta memang kategorinya tidak masuk sampai malaria berat, sehingga semua bisa ditangani dan bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Rata-rata yang diserang apa anak-anak dewasa ya dok? Jadi banyak yang menderita itu dan dewasa. Sementara kasus anak cuma sedikit sekali. Sejauh ini, tim medis di Rumah Sakit Umum Merauke merawat pasien malaria dengan baik. Begitu juga dengan obat-obatan yang tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari Sabtu, 1 Juni 2024. Seluruh anggota Polres Merauke mengikuti upacara bendera dengan Inspektur Upacara Kapolres Merauke, AKBP Iketut Suwarnaya. Kapolres mengaitkan penggunaan medsos dengan sikap yang tidak Pancasilais. Ia mengatakan penggunaan medsos dan internet yang tidak bijak bisa memicu kebencian, hoaks, dan penipuan. Sikap ini menurut Kapolres mencerminkan perilaku yang tidak baik. Yang paling luar biasa sekarang media sosial ini kalau memang dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan negatif untuk kejahatan, sebagai pemecah belah, ujaran kebencian, fitnah, itu sangat luar biasa. Kalau saya sekarang secara konvensional berbicara di dalam sini, di luar, di lapangan, membicarakan orang lain tentang fitnah, mungkin tidak didengar, tidak tahu orang tersebut tentang apa saya sampaikan. Tapi begitu kita berbicara di media sosial, ini akan langsung menyebar, semua orang bisa melihat. Nah, disinilah letaknya media sosial ini
bahasanya mari kita bijak sesuai dengan amalan-amalan Pancasila kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu, bukan sebagai pemecah. Sebagai pemecah, mengujaran kebencian, menghina, dan lain sebagainya. Pancasila ini kan sudah sangat luar biasa. Dengan beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, bahasa, dengan Pancasila ini bisa menyatukan. Gitu. Ya. Meskipun sekarang peradaban zaman sudah modern, adanya teknologi IT, sedangkan Pancasila lahir kan jauh sebelum teknologi IT ini ada, 4.0. Polda Papua juga menggelar upacara memperingati Hari Pancasila di lapangan apel Mapolda Papua. Kapolda Papua berharap semua anggotanya memegang nilai Pancasila dalam melaksanakan tugas sehari-hari, khusus saat melayani masyarakat. Untuk kita semua sebagai anak bangsa memperingati hari lahirnya Pancasila, nah, kita di Polda Papua ini juga menyelenggarakan, mudah-mudahan apa yang nilai-nilai kebangsaan itu juga kembali bisa diresapi oleh semua anggota Polri dan melaksanakan sebagaimana apa yang disampaikan oleh negara melalui Kepala Badan Pengamalan Pancasila tadi. Nah, saya berharap itu bisa nilai-nilai Pancasila itu semua anggota Polri betul-betul diwujud nyatakan dalam pelaksanaan tugas nyata dalam melayani masyarakat yang dilayaninya, khususnya kita di Tanah Papua. Sehingga bagi saya ini sangat penting, saya harus menyampaikan kepada semua prajurit Polri kami yang bertugas di Tanah Papua yang ada di 29 kabupaten ini bisa melaksanakan apa harapan daripada negara bagi semua masyarakat, khususnya insan Bayangkara yang ada di Tanah Papua. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Muhammad Ridwan dan Arthur melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua melakukan kampanye gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan di wilayah Papua. Kampanye ini untuk membangun kolaborasi dari berbagai pihak agar bersama-sama menerapkan sekolah sehat yang berfokus pada kesehatan gizi, fisik, dan sehat imunisasi. Ada 19 satuan pendidikan baik tingkat SD, SMP, dan SMA di Jayapura, Papua yang mengikuti kampanye gerakan sekolah sehat dan pihak sekolah akan menyediakan makanan sehat dan bergizi. Kampanye sekolah sehat tidak hanya fokus pada makanan sehat, namun juga peduli dengan kebersihan lingkungan sekolah. Kegiatan ini merupakan gebiar gerakan sekolah sehat yang bertujuannya kita supaya bersama-sama mewujudkan anak-anak yang sehat, kuat, cerdas, berkarakter. Nah, dari Kemendikbud sudah menetapkan sebuah kebijakan menggerakkan semua sekolah, walaupun saat ini kan masih terbatas ya pada sekolah-sekolah binaan, bagaimana menjadi sekolah yang sehat, khususnya anak-anak dalam proses pendidikan yang mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, diharapkan semua sekolah membudayakan sekolah yang sehat ini, mulai dari sehat bergizi, ya, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mendukung kebijakan program nasional sekolah sehat yang menginstruksikan seluruh sekolah di Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan kegiatan nasional dan berperan aktif dalam menyukseskan gerakan sekolah sehat. Ini dalam rangka pelaksanaan satu program nasional yaitu Gerakan Sekolah Sehat, di mana untuk Provinsi Papua dinamakan Semarak Gerakan Sekolah Sehat yang saat ini dipusatkan di SMP Negeri 6 Kabupaten Jayapura. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPMP Papua yang sudah menunjuk SMP 6 ini untuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Semarak Gerakan Sekolah Sehat. Dan
Ini sangat penting dan saya sangat memberikan apresiasi untuk kegiatan ini, di mana kita membutuhkan generasi Papua yang sehat, yang cerdas, yang kuat, yang berkarakter. Itu dimulai dengan banyak hal. Dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, ini membutuhkan dukungan dan partisipasi semuanya, baik sekolah, pemerintah, dan lingkungan. Junus Simangunsong menambahkan hingga kini baru 19 sekolah di Jayapura, Papua yang menerapkan kampanye sekolah sehat. Diharapkan seluruh sekolah negeri dan swasta di Bumi Cenderawasih bisa menerapkan sekolah sehat sebagai upaya menyiapkan generasi emas 2024 mendatang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.